adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejumlah kota dan tempat suci Kristen diduduki Islam sejak 632. Militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari orang Islam. Perang salib awalnya disebabkan adanya persaingan pengaruh antara Islam dan Kristen. Penguasa Islam ALP Arsalan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzira pada tahun 464 Hijriah 1071 Masehi, menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Perang besar ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam, yang kemudian mencetuskan perang salib. Saat itulah genderang perang salib ditabuh, dan perjalanan perang ini memakan waktu yang cukup lama dengan 3 periodisasi. Periode yang pertama atau yang disebut periode penaklukan 1096 sampai 1144. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Claremont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Hermé. Sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya, dengan mudah perang salib dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. 4 pasukan salib angkatan berikutnya dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Gerakan kali ini merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi dengan rapi, dan mereka memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Nisia pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi sampai dengan 1098 Masehi, menguasai Raja Edessa. Selanjutnya periode kedua atau yang disebut periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192. Satunya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan semangat kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nuruddin, ia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib, termasuk kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imanuddin Zengi, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamina, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun, ia wafat tahun 1146 Masehi dan digantikan oleh putranya Nuruddin Zengi. Nuruddin berhasil merebut kota Damaskus tahun 1147. Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi, seluruh Edessa dapat direbut kembali. Juga ia berhasil membebaskan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Paus Urbanus III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Prancis Louis VII dan Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerakan maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zengi. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Konrad II sendiri menarikan diri pulang ke negerinya. Pada tahun 1174 Masehi, Nuruddin wafat dan pimpinan perang dipegang oleh Sholeh al-Din al-Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Akhirnya Sholeh al-Din
dapat merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Dengan demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman Richard de Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis yang bergerak pada tahun 1189 Masehi. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi, sebagian menempuh jalan darat dan yang lainnya menempuh jalur langit. Frederick yang memimpin divisi darat tewas tenggelam dalam penyeberangan di sungai Armenia, dekat kota Aruha. Sebagian tentaranya kembali, kecuali beberapa orang yang terus melanjutkan perjalanan di bawah pimpinan putra Frederick. Adapun kedua divisi lainnya yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Richard menuju Cyprus dan mendudukinya, dan selanjutnya menuju Syam, Suriah. Adapun Philip langsung menuju Acre, Akka, dan berhasil merebutnya, yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuat perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dengan Saleh ad-Din yang disebut dengan Sul al-Ramlah. Inti perjanjian damai tersebut adalah daerah pendalaman akan menjadi milik umat Islam, dan umat Kristen yang akan ziarah ke Baitul Maqdis akan terjadi keamanannya. Selanjutnya yaitu periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib 1193 sampai 1291 Masehi. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina, dengan harapan dapat bantuan orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat, Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu. Al-Malik Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick yang isinya antara lain Frederick bersedia melepasnya. Dimyat sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina dengan syarat Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi. Di masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh, penguasaan Mesir selanjutnya, ketika Mesir dikuasai dinasti Mamalik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Kolawud. Pada masa merekalah Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Dampak perang salib bagi umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib. Namun kerugian yang mereka derita banyak sekali karena peperangan ini terjadi di wilayah Islam. Di antaranya adalah kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian mereka bukan menjadi bersatu tetapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Dan dampak dari Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib. Namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian masyhurnya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke barat terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian.